Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Nah, ini kemarin kan sering banyak yang minta saya bertanya ya, itu kalau cara lolo anakan murai batu gimana setelah dipanen? Terus berapa hari baru dipanen dari induknya? Nah, ini video saya sengaja buat biar saya tidak menjelaskan ke orang per orang by WA, itu biasanya agak susah kalau diketik. Nah, ini saya buat aja dalam bentuk video ya. Dan ini kita apa ya, sama-sama belajar ya, bukan berarti saya mau menggurui. Jadi ini yang saya sharing adalah pengalaman saya. Ya, ini pengalaman saya waktu ngeloloh ya. Jadi itu pengalaman saya selama ini yang saya lakukan adalah seperti ini. Nah, ini saya jelaskan dulu, ini anakan yang ini 2 ekor. Ini anakan yang saya panen memang sengaja agak telat. Ini udah seminggu, udah lebih dari seminggu ya, sekitar mungkin 8 hari ini ya. Nah yang ini saya panen waktu usia masih 5 hari ya. Nah ini semua dari indukan ekor panjang ya. Jadi dari indukan ekor panjang ya, indukan yang ini 2 ekor ini induknya itu 35 kali 20, yang ini 33 kali 20. Nah, yang saya pakai untuk ngelolo itu saya pakai ini ya. Ini sebenarnya banyak dipakai juga teman-teman lain ya. Jadi kalau saya pakainya dog food ya. Teman-teman yang lain ada yang pakai yang cat food juga, makanan kucing. Nah, kalau masalah merek itu tergantung aja ya. Mau merek apa itu sebenarnya bisa. Kalau saya pakainya yang dog food, tapi yang memang kualitas paling bagus menurut saya ya. Saya nggak sebut merek, jadi teman-teman yang memang main di pet shop pasti tahu ini dog food apa ya. Baunya wangi kayak biskuit. Nah ini yang sudah direndam, sudah ditiriskan kering, dan tirisnya harus benar-benar kering begini ya. Ini saya jelaskan dulu, ini saya caranya begini. Ini yang saya rendam ya, ini direndam harus benar-benar mengembang ya, harus benar-benar mengembang, dan itu pakai air biasa saja, nggak usah perlu pakai air hangat atau air panas lagi. Menurut saya yang saya takutkan kalau pakai air panas atau air hangat, itu kadar itunya loh, kadar gizinya, nutrisinya pasti rusak menurut saya itu. Ya, jadi pakai air biasa aja aman kok, nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu kita rendam. Ini kan udah selesai, nih ini kita tiris ini ya, benar-benar kering. Nah, nanti ini bisa bertahan ya, udah saya coba ini 12-14 jam itu kuat, nggak basi ya, sangat aman karena ini kualitasnya bagus. 12 jam 14 jam aman ya. Nah ini saya tadi pagi rendamnya jam 8, sekarang jam 4 sore, jadi udah berapa jam itu ya, ini udah mau habis. Nah ini saya rendam lagi yang satu ini untuk yang sampai nanti malam. Nah, lalu sekarang kita mulai ngeloloh ya. Waktu ngelolohnya itu gampang aja, jadi caranya gini. Ini kalau saya pakai tusuk sate ya, pakai pinset bisa, apa aja lah, yang penting bisa buat pegang, buat nusuk. Nah ini kita tusuk ya, kita tusuk, ini kita suapin 2 butir gini aman, untuk yang sekecil ini aman ya. Tapi kalau ragu yang belum terbiasa 1 butir nggak apa-apa ya. Ini kita tes respon dia. Nah ini kan pada respon. Nah ini tinggal dimasukin aja, itu 2 butir ya, dan biasanya dia akan buang kotoran langsung ya. Nah itu kotorannya perhatiin, nah bagus sekali kotorannya. Nih kotorannya bagus sekali ya, punya selaputnya. Nah tidak becek ya, dan ini dia itu kayak ada pelindungnya, kenyal-kenyal kayak jelly ya, jadi aman, jadi kelihatan burungnya sehat nih. Nah ya, nah,
Terus kita lolo lagi. Ini berapa banyak ya lolonya? Ya, kita lolo sampai dia kenyang. Kalau yang sekecil ini itu biasanya sampai 8 butir. Nah, ini saya kasih 3 butir. Ya, jadi total udah 5 butir. Ya, sampai dia kenyang aja sih. Nah, durasinya berapa lama? Kalau untuk umur-umur segini dan kalau saya pakai yang jenis pakan yang ini, dog food ini, itu durasinya saya biasanya nggak terlalu rapat ya, karena uh, saya udah perhatiin beberapa tahun saya lolo dari durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Menurut saya ini yang pengalaman saya, idealnya itu sih sekitar 3 jam, 4 jam sekali. Aman kok, aman, bener. Jadi nggak usah, loh, kok lama banget ya sampai 3 jam, 4 jam. Enggak, aman-aman ya. Ini pengalaman saya ya yang saya cerita ya. Jadi kita ini cerita pengalaman saya. Nah, ini kan tadi udah 5 ya. Kita coba masuk 2 lagi ya. Apakah dia mau nggak ya? Jadi udah 7 butir ya. Ini udah 7 butir ya. Nah, udahlah 7 butir cukup, biarin dulu. Kalau sebenarnya 8 nanti masuk. Nah, ini yang agak besar, saya biasanya langsung kasih 3 atau 4 gitu ya. Nah, ini 4 ya. Jadi sekali tusuk ini 4 kalau yang besar-besar. Biar cepet. Nah, itu langsung buang kotoran ya. Ya, bagus kan? Masih hangat-hangat ini. Nah, dipegang pakai tangan nggak pecah ya. Saya lupa bawa pinset, biasanya saya pakai pinset. Ini saya lupa bawa pinset. Jadi ya kok pakai tangan ya enggak apa-apa sih, nanti dicuci kok. Nah, ini kan tadi 4, ini masuk 3 ya, 7. Yang sebelahnya tadi masuk 3 aja. Kita kasih 4 biar pas 7. Nah, ini kita kasih 4. Nah, ini 4 ya. Jadi sama-sama ini 2 ekor udah makan 7 ya. Biasanya 13 butir masuk sih. Jadi 4 jam sekali sih kalau saya biasanya. 3 jam, 4 jam. Ya lihatlah ya, lihat kondisi burung juga. Kalau yang memang kuat makan ya kita tambahi durasinya. Nah, yang ini udah 11 ya. Tadi kan 7 sama 4, 11. Nah, tambah 4 lagi. Nah, jatuh 1 jadinya 14. 15 muat ini. Nah, ini udah nggak gerak, dia tuh kayaknya udah kenyang. Tadi ini 7 butir yang kecil ini. Ini tadi saya rendamnya agak lama, jadi kelamaan sih, jadi agak benyek. Harusnya dia nggak bisa pecah-pecah, bagus teksturnya. Udah pada kenyang nih. Ya, coba yang kecil kita kasih 1 lagi, mau nggak? Nggak mau, udah pada kenyang. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita lolonya gampang aja sih, pakai ini aja sih. Nah, ini kan besar-besar nih, bagus kan? Kan kelihatan bagus nih dari bulunya, nanti kan pertumbuhannya. Ini gede kok. Ya, nah, ini gede-gede. Ya. Ini 3 hari lagi terbang. Ya, jadi gitu teman-teman. Ini saya hanya sharing ya. Jadi kalau saya sih cuma pakai makanan ini, dog food ya. Itu ada di toko pet shop banyak jual. Dan itu saya beli yang 1,5 kilo itu harganya 200.000. Jadi cukup murah sih. Ya, kita dapat harga yang murah pakannya.
dan itu untuk kualitasnya saya ya oke lah, karena saya pakai ini udah berjalan 5 tahun ya, dari harga 1,5 kilo itu dulu dari pertama saya beli itu 110.000, sekarang sampai udah 1,5 kilo 200.000 ya. Jadi ya nggak harus sama yang kayak punya saya, cat food aja banyak ya. Jadi dan sekarang saya lihat banyak juga yang teman-teman itu jual pakai repack ya, jadi mereka beli itu di repack, dijual kecil-kecil ya, ada yang jual 50.000 per 200 gram gitu. Itu ya bagus juga, sama sih ya, gitu-gitu itu bisa dipakai sama aja. Intinya kalau itu rendamnya, pengalaman saya jangan pakai air panas, karena dia itu pasti akan turun, menurut saya nutrisi gizinya itu akan rusak. Pakai air dingin saja, yang penting itu benar-benar nih terendam semua ya, terendam semua ya. Nah, nanti ini tirisnya harus benar-benar kering ya. Kalau nggak kering, tahu nggak kenapa kadang tuh lolohan juga mencret? Yaitu kadar airnya terlalu tinggi. Ya, kadar airnya terlalu tinggi. Bukan karena pakai air mentah atau air dingin, bukan. Itu kadar airnya terlalu tinggi. Jadi dia mencret. Ya, nah tuh itu dulu teman-teman ya. Jadi ini kita saling sharing, bukan maksud menggurui atau mengajari ya. Jadi tiap peternak itu punya cara yang berbeda dan dipakailah di mana yang dianggap lebih bagus atau cocok sesuai di ternakan masing-masing. Nah, jadi inilah kontennya saya buat untuk video teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada punya cara lolo yang berbeda atau mau sharing apa, silakanlah di komen. Kita biar saling bisa belajar ya. Jadi kalau mau tanya apapun, coba nggak apa-apa di komentar. Kalau di WA saya jarang ya, karena susah ngetiknya satu-satu susahnya. Nah ini kalau nanti selanjutnya mungkin saya akan buat dalam bentuk video aja, biar jawabannya sama, terus bisa ditonton juga banyak orang. Ya, oke gitu teman-teman. Terima kasih, selamat sore, semoga sukses selalu kita.